Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Liyajziyal ladzina asa'u bima الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam silaturahmi kita, Majelis Ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan dari Masjid At-Tarbiyah Keramat Jati, Jakarta Timur. Sebuah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Syarif Matnaji. Kemudian ada juga Habib Ahmad Alkaf yang selalu disertai dengan kehadiran putranya yang ganteng, Ananda Habib Alawi bin Ahmad Alkaf. Insya Allah beliau menjadi penerusnya daripada ayahanda tercinta. Kita akan mengangkat tema berkaitan tentang merasa paling benar. Semua merasa paling benar dengan sandaran pengetahuan masing-masing. Lantas bagaimanakah ketika kedua belah pihak merasa paling benar? Inilah yang akan kita jawab dalam dalam kesempatan kali ini. Dan insya Allah nanti kita akan lengkapi tema bahasan kita dalam segmen sesi 3 dan 4. Yang tentu saja nanti kita akan perdalam dengan diskusi yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa uswatina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya cintai guru kita Kiai Haji Syarif Mat Najih yang mudah-mudahan senantiasa eksis dalam dakwah di jalan ridhonya Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga tidak lupa Ustadz Agung sebagai host kita yang selalu membuat semangat pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan Indonesia makin damai dengan acara Damai Indonesiaku ini. Tidak lupa juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat di Masjid At-Tarbiyah yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sungguh luar biasa hari ini kita temanya sangat luar biasa. Tema ini adalah berhubungan dengan akhlak Nabi Muhammad. Tema ini luar biasa, jangan dianggap remeh. Inilah datangnya baginda Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita sering mendengarkan Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin. Mana rahmatnya kalau orang-orang pada sombong, wal iyadu billah. Mana rahmatnya kalau tidak ada kasih sayang kepada lainnya. Ini tema ini supaya merendahkan diri, jangan sombong, jangan ujub. Makanya tadi temanya, benarkah? Ini pertanyaannya, jawabannya mudah, selesai. Salah, selesai. Tapi kita secara ilmiah, apakah itu benar? Jelas, kalau orang merasakan dia paling pinter, dia paling benar, dia paling kuat, dia paling kaya, dia paling alim, otomatis di situ akan timbul ujub. Ujub. Sifat ujub itu adalah apa? Sepupunya takabur, sombong. Cuma kalau sombong kelihatan secara fisik. Kalau ujub dirinya merasa datang ke tempat majelis seorang, contoh ustadz lah, mengatakan saya paling alim di sini, nggak ada yang tahu ini. Kata Allah, Rasulullah paling benci dengan orang begini. Ini ada seorang yang hebat, pangkatnya tinggi, merasa saya paling hebat, nggak boleh disentuh, nggak boleh diingetin, nggak boleh dikritik, nggak boleh. Itu tanda-tanda kehancuran. Makanya Nabi Muhammad mengkikis ini semuanya, mengkikis ini semuanya. Jangan merasa sok pandai, jangan merasa sok alim, jangan merasa sok kuat. Yang maha kuat hanya Allah Jalla Jalaluh. Datang Nabi Muhammad liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Makanya Nabi Muhammad sifat yang paling utamanya adalah apa? Tawadhu', merendahkan diri, mengenal dirinya itu siapa. Ketika ingat kepada Allah, kita tidak ada apa-apanya. Kita bisa mendapatkan ilmu berkat karunia rahmatnya Allah Jalla Jalaluh. Ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ini adalah obat yang dari Allah Jalla Jalaluh untuk masyarakat. Perbaiki dirinya, karena biasanya orang itu mulai timbul rasa dia punya uang sedikit, sombong. Punya jabatan sedikit, kayak yang jawab sombong dikit. Punya pangkat dikit, punya naik pangkat dikit. Nah, supaya kita kikis kesombongan ini biasanya dengan perilaku. Tapi yang namanya merasa itu ujub. Coba bayangkan, pejabat, dia bisa jadi pejabat kalau bukan rakyat yang mengangkat. Siapa yang mengangkat dia bisa menjadi pejabat? Betul apa tidak? Nah ini makanya tidak boleh. Ini mengikis semuanya kebobrokan dengan sifat-sifat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, menjadi hatinya lembut dan hidup dengan kasih sayang, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habibana yang baru saja menyampaikan mukaddimah yang memberikan gambaran kepada kita betapa
orang yang merasa paling dan paling tentu saja semua itu dicontohkan oleh makhluk yang disebut dengan setan, di mana kejatuhan pertama kali karena merasa paling sombong di hadapan Allah. Lantas bagaimanakah kita mampu mewaspadai bisikan setan yang mengajak kita kepada kesombongan? Insya Allah Kiai Syarif akan menyampaikannya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang merasa paling benar. Ini adalah watak yang harus kita waspadai, bisa jadi ini merupakan bisikan dari setan. Bagaimanakah penjelasannya? Silakan Kiai Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus kepada yang mulia guru kita Mukarram Profesor Dr. Al-Habib Ahmad Al-Kaf beserta putra beliau Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kaf. Di dalam tubuh beliau mengalir darah baginda Rasulullah SAW. Mas Agung, terima kasih atas kesempatannya. Jemaah sekalian berbahagia, setiap sifat merasa lebih baik dari orang lain, Al-Quran menceritakan dalam surat Al-A'raf itu terwariskan dan diceritakan telah dimiliki oleh setan. Ketika diperintahkan untuk sujud oleh Allah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam, tapi nggak mau, dari lantaran dia merasa lebih baik. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia menceritakan alasannya kenapa dia merasa lebih baik. Aku diciptakan, engkau menciptakan aku dari api, ini Adam dari tanah. Bagaimana mungkin api harus memberikan penghormatan pada tanah? Artinya dari sini kita bisa simpulkan, hati-hati engkau yang mempunyai kelebihan dalam bentuk apapun, bila tidak kemudian buru-buru ingat bahwa itu adalah karunia dari Allah, ada potensi yang akan menjadikan engkau merasa lebih baik dari orang lain. Kalau buat saudara-saudara kita di TNI, insya Allah aman, karena ada semboyan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadi seragam yang mereka gunakan, pangkat yang mereka punya, selalu diingatkan bahwa mereka harus menyatu dengan rakyat. Sesungguhnya ini menjadi sebuah informasi, kita adalah orang-orang yang sama untuk saling memberikan manfaat kepada sesama. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri, ada orang-orang yang gak sanggup dengan karunia yang Allah berikan, sehingga menjadikan mereka memandang sebelah mata kepada orang lain. Al-Quran bercerita tentang warning ini. Ketika dalam Al-Quran Allah firmankan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Manusia cenderung mereka merasa membanggakan diri, sombong, berlaku sewenang-wenang pada saat mereka melihat dirinya serba kecukupan, melebihi dari yang lainnya. Padahal kata Allah, inna ila rabbikar ruj'a, kalian akan kembali kepada Tuhanmu. Bahkan jemaah, di dalam Al-Quran Allah ceritakan kedudukan seorang suami yang dia punya kelebihan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
direkomendasi oleh Al-Quran, suami kepala rumah tangga. Tetapi di dalam Al-Quran juga diberikan peringatan, engkau memang punya kedudukan yang lebih tinggi dalam berumah tangga. Tetapi ada pesan langsung dari Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri dengan baik, kendati pun kau adalah pemimpin dalam rumah tangga. Maka ini menjadi sebuah peringatan buat kita. Ente gak pantas buat ngerasa lebih baik dari yang lain, buat merasa lebih benar dari yang lain. Kebenaran mutlak adalah milik Allah. Maka sebenarnya inilah yang diajarkan dalam Islam. Kenapa kemudian ada konsep wasyawirhum fil amr? Ada sebuah konsep yang jitu ditawarkan oleh Al-Quran. Hendaklah kalian bermusyawarah pada setiap urusan. Ini menjadikan sebuah informasi, hati-hati, ente jangan buru-buru menganggap diri ente paling benar. Karena menganggap diri paling benar mewarisi sifat setan. Perlu ada diskusi. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menjadi kuat dan bertahan hingga saat ini karena ada musyawarah yang tetap dibangun. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita lihat dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada satu kejadian perselisihan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab. Abu Darda yang bercerita. Jemaah, ketika Abu Darda sedang bersama baginda Rasulullah, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang tergopoh-gopoh. Sambil beliau angkat, beliau punya sarung, kelihatan betisnya. Jemaah, beliau ngadu kepada Rasulullah. Ngadu minta pembelaan? Enggak. Beliau ngadu karena merasa bersalah. Aku telah mengucapkan sesuatu yang melukai hati saudaraku Umar Ibn Khattab. Abu Bakar As-Siddiq nanti mendapatkan pembelaan dari baginda Rasulullah. Beliau punya kedudukan di atas Umar Ibn Khattab. Begitu yang Nabi perlakukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi begitu bercerita bahwa aku telah melukai hati Umar Ibn Khattab, aku datang meminta maaf. Umar tidak buru-buru memberikan maaf. Beliau cerita, beliau merasa bersalah. Tidak lama kemudian Umar datang. Dan Umar datang berubah wajah Nabi karena dia telah membuat orang yang pertama kali beriman atas kenabian menjadi merasa bersalah. Jemaah, tetapi saya ingin singkat cerita ini. Saat Nabi berubah wajahnya, Abu Bakar As-Siddiq kemudian memohon-mohon, aku yang bersalah ya Rasulullah. Jemaah, bila semangat ini tertular di negeri ini, berada dalam setiap hati pemimpin-pemimpin kita, mereka akan selalu berpikir, mari kita berjabat bergandeng tangan untuk terus menjadikan negeri ini negara yang terhormat, saling menghormati, saling menyayangi. Tidak ada kebencian karena kita satu nusa, satu bangsa, satu negara. Mudah-mudahan manfaat. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi sangat jelas sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kebersihan hati membuat diri kita tidak merasa paling benar. Insya Allah dalam segmentasi 3 dan 4 kita akan siapkan berdiskusi untuk melebarkan dan tentu saja untuk menambah wawasan kita. Bagaimanakah kita mampu menata hati kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Assalamualaikum. Assalamu
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Usahaku yang mengangkat tema tentang merasa paling benar. Alhamdulillah tadi guru-guru kita telah memberikan pemaparan yang sangat jelas, tapi kami yakin muncullah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Imelda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustadz, nama saya Imelda. Saya ingin bertanya, jadi saya sering menemui beberapa orang yang mempunyai potensi yang bersifat merasa paling benar sendiri. Seperti saat berkata-kata, ia selalu mendominasi obrolan yang sifatnya merendahkan orang lain. Dan ia juga bangga dengan kemampuan sendiri, seolah dia itu paling hebat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi orang seperti ini dan apa hukum bagi orang yang merasa paling benar dalam Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Habibana, silakan. Pertanyaan sangat luar biasa, relevan. Dan ini sering terjadi di semua kalangan. Entah di kalangan ustadz, entah di kalangan pejabat, entah di kalangan aparat, entah di kalangan konglomerat, merasa dirinya paling hebat. Saya paling sukses, saya paling hebat. Itu biasanya tanda-tandanya memuji diri. Kalau saya. Nah ini na'udzubillah min dzalik, itu biasanya tanda-tanda untuk ujub. Ujub itu tadi sudah dikatakan muqaddimah untuk takabbur, sombong. Ujub itu batin. Nah sekarang kita kalau menghadapi tadi pertanyaannya Ibu Imelda, bagaimana menghadapi orang seperti ini? Menghadapi seperti ini itu subhanallah ada dua cara. Cara secara manusiawi, kita tunggu aja dia bicara sampai habis. Orang biasanya kadang-kadang lalai, dia cerita saya. Kadang-kadang di awalnya itu berbeda dengan kata-kata yang di akhirnya. Pegang omongannya dia. Tadi mengatakan kamu begini, saya duitnya banyak, saya pangkatnya ini itu. Kemudian ketika bicara ujungnya, biasanya orang itu sudah mulai ngelantur. Nah dari situ kita bisa jebak kalau kita sedang berdialog. Kalau kita sedang berdebat, berdialog, berdiskusi, tunggu orang-orang yang begini nih. Biasanya dia akan ngelantur, kemudian menghantam dirinya sendiri. Balikkan kata-kata dia. Ini dalam cara kita berdialog. Tapi kita menghadapi orang-orang yang begini, kalau kita tidak mampu, tinggalin dia orang begini. Jangan dengerin. Kalau orang begini ini biasanya tukang ngibul. Ngapain kita capek-capek? Tapi kalau sedang berdialog, tunggu. Karena kita harus menjawab. Tapi kalau sendiri, saya begini, gini. Alah, ini na'udzubillah min dzalik, tinggalkan orang begini. Ya enggak, orang yang suka sombong, orang yang begini tinggal enggak, jangan. Kalau tayangan jangan ditonton. Itu yakin kalau dari segi agama. Kita tunggu aja. Makanya kadang-kadang orang mengatakan begini. Makanya kita tidak boleh, maaf ya, Ustadz, Kiai, Habib, tidak boleh merasa kalau saya. Ini sering kita. Itu biasanya orang mau jatuh begitu. Kalau saya sih berdoa begini, saya sodakohnya begini, saya ini, saya kalau ngomong, saya keluarga saya, istri saya, ini, dalam agama tidak boleh kita. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana ajaran Allah? Contoh yang paling utama adalah Rasulullah. Kita manusia biasa, jangan menjadikan dirinya itu sebagai contoh. Kita sekarang baik, besok belum tentu baik. Tapi kalau Rasulullah sudah jelas baik dari awalnya sampai akhirnya baik dan dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Makanya kadang-kadang sampai kadang-kadang timbul, Anda siapa? Saya ustadz. Oh, saya juga santri. Kamu berapa tahun nyantrinya? Loh, sombong. Kadang-kadang ada juga yang mengatakan, saya Habib juga loh, saya Habib juga. Lah, dari mana Anda Habib? Coba lihat, orang-orang yang mulia itu orang yang tawadhu tadi, merendahkan dirinya, jangan merasa dirinya hebat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, terima kasih Habibana dan Kiai Sarif. Mungkin kalau kita kembangkan dari pertanyaan yang bagus ini, artinya memang benar dalam Islam perdebatan itu dilarang. Tetapi ketika kita masuk dalam konteks mencari kebenaran, walaupun pada akhirnya kita pada titik berdebat, ini kan seperti apa? Apakah benar-benar harus kita tinggalkan? Ketika kita tinggalkan, maka kesalahan akhirnya tetap menjadi sebuah kesalahan. Silakan, Kiai. Baik,
Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau membahas betul tentang bagaimana madharat dari perdebatan. Tetapi perlu kita pisahkan, dalam bermusyawarah itu kadang adalah terjadinya perbedaan pendapat. Perdebatan adalah seseorang yang dia tahu salah tetapi dia tidak mau kalah. Itu yang berbeda. Kalau musyawarah dia selalu berkehendak bersama untuk mendapatkan mufakat, kebersamaan. Maka kalau tadi ketemu ada orang yang berdebat banyak ngomongnya, dia kembali kepada konsep idza katsura kalamuhu katsura khata'u. Kalau orang udah banyak ngomongnya udah pasti dia banyak salahnya. Maka itu Nabi SAW memberikan warning, falyakul khairan aw liyaskut. Ente kalau mau ngomong yang cakep-cakep aja dah, yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa ente mendingan diem. Karena seseorang yang apabila sudah memaksakan kebenaran versi dia dengan tanpa berdasarkan kepada musyawarah atau mendengar dari yang lainnya, maka mereka menjadi orang-orang yang arogan. Kita mendapatkan teladan yang luar biasa dari baginda Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau pemimpin kita bukan cuma di dunia tapi nanti juga di yaumil qiyamah. Tetapi saat beliau hijrah ke kota Madinah, Yathrib kala itu ada tokoh di sana yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Dalam peperangan, dalam urusan apapun, Nabi bukannya nggak bisa. Beliau begitu dengan mudah mendapatkan informasi dari malaikat Jibril. Tetapi kemudian beliau meminta pendapat Sa'ad bin Mu'adz. Karena beliau adalah produk lokal orang Madinah. Bukannya beliau tidak bisa memutuskan, karena Al-Quran menggambarkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau berbicara ya wahyu yang diwahyukan. Tetapi dalam bermusyawarah dan ingin menunjukkan bahwa masing-masing mengetahui dan punya kelebihan, maka Nabi berdiskusi dengan Sa'ad bin Mu'adz. Termasuk pada saat Nabi ingin menghukum orang-orang munafik di kota Madinah, berdiskusi dengan Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Terima kasih Kiai atas jawabannya dan terima kasih Bu Melda atas pertanyaannya. Dan kami masih menyimpan satu pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah Allah ya Allah, Allah ya Allah. Rabbi inni Ya da sifatil aliyah, qaimun bina uridu atiyah. Allah Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami dan Menusaku yang mengangkat tema tentang merasa paling benar sendiri, dan kita lanjutkan lagi pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Mas Dery. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dery Permana. Afwan, Ustadz izin bertanya. Bagaimana cara kita yang sudah berpengalaman atau membanyak baca buku gitu, untuk menimbulkan sifat tawadu ketika kita berdialog dengan orang lain dan juga menimbulkan sifat tasamuh atau toleransi kepada orang lain. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Sarif terlebih dahulu. Baik, ini pertanyaan yang akan mewakili banyak orang. Saat kita mempunyai kelebihan dari bacaan kita, literatur kita, kemudian juga ya jabatan kita atau apapun kelebihan kita, kemudian menghadapi orang-orang yang notabene quote and quote di bawah kita gitu. Maka tips yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah ketika engkau sadar betul
bahwa yang kau lakukan itu, kau dapatkan itu adalah bukan semata karena usahamu, tapi karena Allah sedang memuliakanmu dengan diberikan kelebihan jabatan, kekayaan, dan kemudian diberikan kepandaian. Itu adalah amanah dari Allah yang sewaktu-waktu kapan saja Allah ambil jikalau engkau tidak amanah. Maka bila berpikir bahwa itu adalah karunia dari Allah, tidak ada yang terbangun pada diri kita kecuali kita akan menjadi bersyukur. Karena kata Allah dalam Al-Quran, ada orang-orang yang begitu mendapatkan kenikmatan dunia, mereka merasa nyaman. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Allah ceritakan nih, ada orang-orang yang terjebak dengan kenikmatan dunia. Mereka nggak mau ketemu dengan Allah, atau mereka nggak kebayang pada waktunya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Waradu bil hayatid dunya, mereka senang dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka menjadi nyaman dengan fasilitas yang ada di dunia. Tapi mereka, kata Allah, walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka melupakan dari ayat-ayat kami. Itu karunia dari Allah. Jadi hal-hal seperti inilah yang akan membuat kita, tidak ada yang perlu saya banggakan di depan orang lain. Saya bukan apa-apa. Ini adalah amanah dari Allah. Begitupun dengan jabatan, apalagi ada batas umur. Ntar ente bakalan jadi orang yang nggak punya jabatan. Ente punya bintang berapa? 4. Nengok ke atas, bintang Allah banyak banget loh. Artinya akan menjadikan kita menjadi orang yang tawadu. Tidak ada yang kita sombongkan karena semua titipan. Mungkin itu. Nah, Habibana mungkin bisa melengkapi. Ketika orang banyak membaca literatur seperti yang dijelaskan tadi, semestinya kan ketika orang semakin berilmu, artinya dia semakin tawadu. Tetapi justru perdebatan sering terjadi bagi orang-orang pembaca buku-buku kitab-kitab ini. Dan maaf, artinya mereka justru bertahan dengan pendapat masing-masing. Bahkan dalam Islam pun ada mazhab-mazhab yang mungkin diawali dari ijtihad mereka punya pendapat sendiri. Lantas bagaimana kita menghadapi kondisi ini, Habibana? Ya, bagus sekali tadi yang kita dengar, bahwa orang yang membaca, kalau memang dia masih sifatnya merasa dirinya paling hebat, ketahuilah dia bacanya mesti tanggung. Ini orang berarti pura-pura alim tapi masih, karena masih cekak ilmunya. Buktinya mana? Dia merasa hebat. Oh, berarti tidak tahu ilmu yang lain yang diketahui oleh orang lain. Maka orang yang begini ini jangan dilayani dengan perdebatan. Suruh belajar lagi. Suruh belajar lagi. Kamu sudah baca mana? Kamu sudah lihat ini apa tidak? Hadis ini apakah ada hadis lain atau tidak? Hadis ini sahih. Ada nggak yang lebih kuat lagi daripada ini? Yang mutawatir, sahih, mutawatir. Ada nggak dalam? Jadi kalau seandainya orang merasa sombong, ketahuilah ini orang yang picik, orang yang lemah, orang yang masih ilmunya sedikit. Karena orang makin ilmunya banyak, otomatis makin tahu. Oh, ternyata ada pendapat. Oh, ternyata ada hadis lain. Oh, ternyata Rasulullah sholatnya kadang begini, kadang begini. Oh, ternyata benar juga yang sana. Jadi kitanya yang harus pandai-pandai menghadapi orang yang seperti itu. Kalau kitanya seperti itu, ketahuilah bahwa kita ilmunya masih cetek. Kalau kita masih panas, masih merasa dirinya pandai, ketahuilah kita ilmunya sedikit. Ini mudah-mudahan pelajaran untuk kita semuanya. Hati-hati, jangan sampai dibisikin oleh syaitan, wal'iyadzubillah, merasa dirinya paling hebat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, terima kasih Habibana Kiai Syarif yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa bagi kita dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semakin menyadari bahwa kita semua adalah abdi, kita hanyalah hamba Allah, maka tidak layak bagi kita untuk melekatkan rasa sombong karena kesombongan hanyalah milik Allah. Demikian Damain Usahaku untuk kesempatan kali ini. Akhirnya saya Gung Zulhak dan kerabat kerja Damain Usahaku mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah yang maha segala-galanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di siang hari ini ya Allah kami kumpul sedang membahas ya Allah tentang sifat ujub dan takabbur ya Allah. Yang mana sifat-sifat itu kadang-kadang kami buat ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami semuanya ya Allah, agar kami mempunyai sifat-sifat yang rendah hatinya ya Allah, agar kami dihindarkan dari sifat zalim, sifat takabbur, sifat ujub, sifat riya. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, karena kami sering dibisikin oleh syaitan bahwa kami yang paling kuat, kami yang paling hebat, kami yang paling ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami yang lalu ya Allah. Kadang-kadang kami merasa sebagai suami paling hebat di dalam rumah, kadang-kadang kami merasa sebagai ibu paling hebat dalam rumah, kadang-kadang kami sebagai anak paling hebat, merasa titelnya tinggi, jabatannya tinggi ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, agar kami bisa menjadi manusia-manusia yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami istiqomah di jalan-Mu ya Allah, agar kami bisa merendahkan diri ya Allah, agar kami bisa mempunyai sifat tawadhu, agar kami bisa nanti ketika di akhir hayat kami mudah-mudahan dimuliakan oleh-Mu ya Allah. Jangan sampai karena takabur kami ketika di akhir hayat kami dihina, dijatuhkan oleh-Mu ya Allah, mati dalam keadaan sul khatimah ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat agar kami bisa membahagiakan diri kami, keluarga kami, bahkan bangsa ini ya Allah. Ya Allah, kalau ada saudara-saudara kami yang mempunyai sifat-sifat sombong, sifat-sifat merasa dirinya paling benar, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati para pejabat kami ya Allah, lembutkan hati para ulama-ulama kami ya Allah, lembutkan hati orang-orang kaya kami ya Allah, agar kami bisa hidup berdampingan dalam keadaan yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahati